Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita kembali menyambung daripada pembicaraan kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang keenam yang wajib kita ketahui, yaitu Allah bersifat wahdaniyat. Artinya daripada wahdaniyat yaitu esa, satu atau tunggal. Maksudnya Allah bersifat esa, yaitu Allah esa pada zat, maksudnya satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada af'al atau perbuatan. Yang mana sebagaimana video kita yang telah dulu membicarakan tentang sifat wahdaniyat, kita sudah menjelaskan tentang maksud daripada esa pada zat atau satu pada zat, atau dalam bahasa Arabnya tauhiduz zat atau tauhidus sifat atau tauhidul af'al. Yang disimpulkan bahwa makna daripada tauhiduz zat yaitu tidak ada zat seperti zat Allah. Tauhidus sifat, tidak ada yang bersifat sebagaimana sifat Allah. Dan tauhidul af'al, tidak ada yang memiliki perbuatan sebagaimana perbuatan Allah. Secara ringkasnya seperti itu. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyah atau esa, satu ataupun tunggal, maka mustahil Allah taala itu bersifat ta'addudan, artinya berbilang-bilang. Berbilang-bilang itu artinya lebih dari satu, dua, tiga, atau lebih, itu mustahil. Tidak mungkin adanya itu sifat, yaitu berbilang-bilang, bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada Allah mustahil bersifat berbilang, maksudnya lebih dari satu, tidak mungkin ada zat, sifat, dan perbuatan sebagaimana zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sudah kita pahami, yang dinamakan mustahil ini berbeda atau berlawanan dengan sifat wajib. Kalau sifat wajib Allah Ta'ala itu tunggal, satu, maka sifat mustahilnya yaitu berbilang-bilang, lebih dari satu. Nah, jadi maksud dari lebih daripada satu mustahil bagi Allah, artinya tidak ada mungkin zat sebagaimana zat Allah. Tidak ada sifat sebagaimana sifat Allah. Dan tidak ada perbuatan sebagaimana perbuatan Allah. Zat Allah yang maha suci, zat Allah yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, yang tidak sama dengan makhluk, maka mustahil ada yang menyamainya. Maka esa Allah pada zat. Kemudian sifat, yang mana Allah memiliki sifat yang sempurna, kudrat yang sempurna, hanya Allah yang miliki.
iradat yang sempurna hanya Allah yang memiliki. Dan yang lain-lainnya daripada sifat-sifat kesempurnaan, semua hanya Allah yang memiliki. Seandainya ada sifat di diri kita seperti ilmu, Allah bersifat ilmu, dan kita pun ada memiliki ilmu. Akan tetapi, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah sebenar-benarnya ilmu. Dan sesungguhnya ilmu yang ada di diri kita itu hanyalah secuil, sedikit daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memiliki itu ilmu sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semisal ilmu. Semisal lagi kudrat, kuasa. Allah bersifat kuasa dan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna. Adapun kekuasaan yang kita miliki bukan sebenar-benarnya kekuasaan. Apabila Allah menghendaki ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa kita, ya sudah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki upaya, usaha apa-apa. Semuanya milik Allah. Atau lagi misal hayat, hidup. Hidup yang kita miliki bukan sebenar-benarnya hidup. Karena sesungguhnya yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tarik kehidupan di diri kita, maka tidak ada lagi sifat hidup di diri kita. Maka sesungguhnya yang sebenar-benarnya hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misal-misal lain daripada sifat-sifat daripada yang ada di diri kita, semuanya bukan sebenar-benarnya milik kita. Semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin cabut itu sifat, melihat Allah cabut, mendengar Allah cabut, berkalam Allah cabut, kuasa Allah cabut, iradat Allah cabut, bahkan hidup Allah cabut di diri kita, maka sesungguhnya itulah sebenar-benarnya diri kita, yaitu tidak memiliki apa-apa. Maka kita ini makhluk yang lemah, yang kuasa, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sifat yang sebenar-benarnya memiliki sifat kesempurnaan kecuali semuanya tertuju dan dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dikatakan esa pada sifat. Satu jua, kudrat satu, hayat satu, ilmu satu, kalam satu, semua cuma satu, dan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ada di diri kita bukan sebenar-benarnya milik kita. Nah, maka kita sudah memahami bahwa esa pada sifat artinya yang memiliki sifat kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian esa pada af'al artinya satu jua perbuatan milik Allah. Maka perbuatan makhluk tidak memiliki bekas, tidak bisa memberi manfaat. Semisal makan. Apakah makan yang mendatangkan kenyang? Tentu tidak. Makan makhluk yang tidak memiliki sebenar-benarnya perbuatan. Maka ketika kita makan, datang kenyang,
Sesungguhnya yang menciptakan, yang mendatangkan kenyang Allah Subhanahu wa taala. Bukan makanan. Ya, ini i'tiqad. Ini keyakinan. Walaupun secara zahir ketika kita lapar, ya makan. Ketika kita haus, ya minum. Ketika kita sakit, ya berobat. Akan tetapi, secara i'tiqad dan keyakinan di hati, bahwa tidak boleh kita mengatakan makan yang mengenyangkan, minuman yang menghilangkan haus, obat yang menyembuhkan. Tidak boleh sama sekali. Karena sesungguhnya i'tiqad yang mengatakan makhluk memberi bekas itu adalah i'tiqadnya orang-orang Qadariyah. Dan itu sesat lagi menyesatkan. Bahkan disebutkan orang yang meyakini bahwasanya makhluk memberi manfaat, makhluk perbuatannya memberi bekas, i'tiqad demikian jatuh dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, kita memahami tentang tauhidul af'al. Kita meyakini semua apapun yang terjadi di alam semesta ini, perbuatan Allah Subhanahu wa taala jua secara hakikatnya. Maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas. Itu maksud daripada esa Allah pada af'al atau pada perbuatannya. Nah, maka ini harus kita pahami. Sehingga pentauhidan kita, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar berdasarkan ilmu dan tuntunan beserta dalil-dalilnya. Maka dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad," yang artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini menjadi dalil kita. Dalil naqli, dalil yang tertulis di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah bersifat wahdaniyat, yaitu qul huwallahu ahadun. Ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang tunggal. Dialah Allah yang satu. Nah, ini dalilnya. Ini yang perlu kita pegangi. Sehingga apa? Kita menyatakan dan meyakini serta menyaksikan Allah itu Esa, kita punya bukti dalil Al-Quran. Seandainya dalil Al-Quran ini tidak dipercaya, berarti kita tidak mempercayai Rasulullah. Tidak mempercayai Rasulullah berarti tidak percaya dengan Allah. Bila tidak percaya dengan Allah, maka orang tersebut dikatakan kafir. Maka wajib kita mempercayai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, di antaranya Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Esa, dan ini menjadi dalil kita. Ini menjadi hujjah kita. Ini yang menjadi pegangan kita, bahwa kita meyakini dan menyaksikan bahwa Allah itu bersifat wahdaniyat. Nah, jadi kita punya dalil. Nah, itu yang dikehendaki daripada ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriktikad bahwa kita wajib memiliki dalil. Sehingga penyaksian kita dengan dalil tentu akan diterima. Nah, dalil Al-Quran. Maka setelah kita meyakini pula tentang wahdaniyat, esanya Allah, mustahil ta'addud, artinya berbilang-bilang, dengan dalil qul huwallahu ahad, firman Allah, maka hendaknya kita selaku orang yang beriman mengamalkan daripada kandungan wahdaniyat. Yaitu apa? Yaitu hendaklah kita, maksudnya itu kita, walaupun tulisannya itu kitab, itu salah, tambah B. Harusnya hendaklah kita
memandang dengan pandangan hati kita akan af'al atau perbuatan Allah dalam segala kejadian di alam semesta ini. Maka kita pandang dengan mata zahir, datang malam berganti siang, datang siang mengganti malam. Ataupun terjadi segala sesuatu, semisal bencana alam, semua memang sudah menjadi perbuatan Allah. Maksudnya kehendak dan kekuasaan Allah. Allah yang memperbuat. Walaupun ada sebab-sebab secara makhluk, akan tetapi i'tiqad harus tetap. I'tiqad punya keyakinan bahwa terjadinya sesuatu itu memang adalah af'alnya Allah Ta'ala. Secara hakikat, secara dalam hati. Atau kita melihat kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran, orang mengerja maksiat, secara zahir kita marah. Secara zahir kita tegah. Kita tidak menyukai daripada kemaksiatannya. Akan tetapi hati kita juga harus tetap punya keyakinan bahwa segala sesuatunya adalah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita bisa bedakan. Kita letakkan ilmu sesuai dengan kedudukannya. Syariat tetap dijalankan, tegur ketika maksiat. Perintah ketika ia meninggalkan perintah Allah. Akan tetapi di dalam hati pun punya keyakinan seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai disalahpahamkan ketika kita memaham, oh semua perbuatan milik Allah. Aku bermaksiat, ini perbuatan Allah. Maka itulah su'ul adab terbesar. Su'ul adab kita lawan Allah Ta'ala. Kita mengatakan, aku maksiat karena ini kehendak Allah. Itu su'ul adab.